Itu sangat berbahaya sekali ya. Wow. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, di depan kita ini teman-teman sudah saya sediakan satu buah sabun dan juga pasta gigi, yaitu barang yang mudah sekali kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi dua ide kreatif dari barang ini, yang dimana ini nanti bisa sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya akan membuat sebuah alat dari sabun ini teman-teman. Oke, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama di sini kita siapkan sabun batang teman-teman. Untuk sabun batangnya mereknya bebas, tidak harus menggunakan merek yang seperti ini. Kemudian untuk bahan kedua di sini kita siapkan wadah. Untuk wadahnya juga bebas ya teman-teman. Kemudian di sini kita siapkan alatnya. Untuk alatnya bisa menggunakan pisau, menggunakan cutter atau menggunakan gunting. Kemudian untuk proses pertama di sini kita harus ini ya teman-teman, mengambil bagian dari si sabunnya ini. Ini nanti untuk bagiannya bebas, bisa bagian pinggir atau bagian tengah. Kita ambil beberapa terlebih dahulu teman-teman. Supaya lebih mudah saya menggunakan gunting ya. Saya ambil pada bagian tengahnya. Oke, sudah cukup. Untuk kebutuhannya nanti sesuai dengan kebutuhan saja teman-teman. Jadi untuk jumlahnya nanti bisa banyak ataupun sedikit. Dan untuk bagian sabunnya ini saya ambil pada bagian tengah, sehingga sabunnya berlubang pada bagian tengah seperti ini teman-teman. Kemudian di sini untuk proses selanjutnya kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu wadah. Untuk wadahnya bebas ya. Di sini saya menggunakan dua wadah teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke bagian wadah yang sudah kita sediakan. Ini saya masukkan ke wadah yang pertama, kurang lebih sekitar setengah wadah ya. Kemudian kita masukkan ke bagian wadah yang kedua teman-teman. Untuk yang kedua juga kurang lebih sekitar setengah wadah. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita sediakan cuka teman-teman. Untuk cuka ini kita taruh ke bagian salah satu wadah. Kita taruh seperti ini. Jadi cuka ini mempunyai kandungan asam asetat, yaitu fungsinya untuk mempertajam aroma teman-teman. Jadi untuk mempertajam bau ya. Ini aromanya sangat wangi sekali karena sabun yang modelnya seperti ini atau mereknya seperti ini memang aromanya sangat wangi sekali. Kita campur beberapa tetes ya. Nah seperti ini aromanya sangat wangi sekali. Kemudian untuk yang kedua kita campur dengan menggunakan bahan selanjutnya, yaitu pertalite. Untuk pertalite ini bisa diganti dengan menggunakan pertamax ya teman-teman. Kita campur ke bagian wadah yang sudah kita isi dengan menggunakan sabun ya. Kita masukkan seperti ini. Kemudian ini nanti kita campur teman-teman, supaya sabunnya berbentuk seperti krim ya. Kita campur seperti ini supaya sabunnya berbentuk nanti seperti adonan. Kalau misalkan terlalu banyak pertalite-nya, nanti bisa kita tambahkan sabun lagi teman-teman. Ini akan saya campur terlebih dahulu. Oke, setelah bercampur kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah seperti krim ya. Nah seperti ini sudah bercampur. Jadi dua alat yang sudah kita buat ini sudah bisa kita pergunakan semuanya. Jadi untuk yang pertama ini bisa kita pergunakan. Ini pada dasarnya tadi awal mulanya si sabunnya ini aromanya sudah sangat wangi sekali. Kemudian di sini saya campur dengan menggunakan cuka yang dimana mempunyai kandungan asam asetat ya teman-teman. Fungsinya untuk mempertajam aroma. Ini aromanya menjadi lebih wangi sekali teman-teman, sangat tajam sekali meskipun sabunnya sangat sedikit. Jadi ini bisa kita pergunakan sebagai aroma pewangi di rumah kita ya. Misalkan di kamar mandi, di kamar, ataupun di misalkan untuk aroma di mobil, pewangi di mobil pun juga bisa ya. Tinggal kita ini saja teman-teman. Untuk wadahnya bisa kita ganti dengan menggunakan wadah yang lebih bagus. Ini benar-benar sangat awet sekali karena ini teman-teman, dia tidak bisa mencair ya. Ini wanginya sangat wangi sekali. Jadi bisa menjadi pewangi ruangan untuk jangka panjang. Jadi ini lumayan kita bisa menghemat, tidak membeli pewangi ruangan teman-teman. Kemudian untuk yang kedua ini juga bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, contohnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat api unggun atau hanya sekedar ingin membakar sampah dan ternyata kayunya itu atau sampahnya susah sekali untuk dibakar teman-teman. Tapi jangan khawatir, alat yang sudah kita buat tadi bisa kita pergunakan untuk membakar kayu atau membakar sampah yang ada di sekitar rumah kita. Jadi ini berbeda jauh dengan si Pertalite. Jadi Pertalite ini daya bakarnya sangat cepat sekali, jadi dia sangat berbahaya sekali teman-teman. Tapi kalau misalkan sudah kita modifikasi dengan menggunakan sabun, ini jauh lebih aman karena si sabun ini bisa meredam kecepatan daya bakar dari si Pertalite. Jadi langsung saja kita uji coba seperti ini teman-teman contohnya. Ini sudah kita modifikasi ya, bentuknya krim seperti ini. Jadi ini nanti bisa kita simpan, bisa kita pergunakan di lain hari sebagai contoh seperti ini. Nah, dia sangat aman sekali teman-teman. Ini mudah sekali untuk hidup ya. Jadi fungsinya hampir sama seperti paralin teman-teman. Tinggal kita taruh saja ke bagian yang ingin kita bakar. Nah, seperti ini ya. Ini sangat membantu sekali, terutama buat teman-teman yang sangat suka sekali untuk camping ataupun jelajah di hutan ya. Ini bisa membantu kita. Jadi bisa membakar dengan sangat mudah sekali dan jauh lebih aman. Berbeda jauh dengan si Pertalite ya. Kalau Pertalite ini sangat berbahaya sekali karena ini daya bakarnya sangat cepat sekali teman-teman. Sebagai contoh, saya akan bakar di bagian sebelah sini ya. Oke, kita bakar teman-teman dengan menggunakan ini. Itu sangat berbahaya sekali ya. Wow, sangat berbahaya sekali. Dia daya bakarnya sangat cepat sekali. Berbeda dengan ini teman-teman. Ini sangat aman sekali ya. Kita pegang saja seperti ini, saya berani teman-teman. Tapi kalau Pertalite saya tidak berani. Nah, seperti ini ya. Ini mudah sekali untuk dihidupkan. Dan untuk membawanya pun juga sangat mudah sekali. Jadi dia tahan dengan apa namanya yang namanya angin ya. Dia tetap masih hidup. Jadi ini bisa kita taruh di wadah tertutup, nanti bisa kita bawa kemana-mana, bisa kita simpan teman-teman. Jadi berbeda jauh dengan si Pertalite. Kalau Pertalite atau Pertamax ketika kita bakar sangat berbahaya sekali teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, dia apa namanya tahan dengan yang namanya angin. Ini anginnya lumayan kencang teman-teman. Kalau Pertalite dia lumayan awet, tapi sangat berbahaya sekali. Dan ketika ingin membawanya pun juga berbahaya ya, kalau takutnya tumpah di tas. Kalau ini bisa kita taruh di tempat yang tertutup, nanti tinggal kita bawa saja. Kemudian teman-teman di sini sudah saya sediakan dua buah spidol, yang satu permanen, yang satu ini tidak permanen. Ini plastiknya sudah lepas ya teman-teman. Kita uji coba pada bagian papan tulis. Ini yang tidak permanen. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang permanen teman-teman. Ini yang permanen, bawahnya seperti ini ya. Sampingnya kita bisa lihat. Kemudian di sini sudah saya sediakan ini kain biasa. Kita hapus ya teman-teman. Jadi ini yang tidak permanen dan ini yang permanen. Kita hapus bareng seperti ini. Kita bisa lihat yang terhapus yang sebelah mana. Nah, ini sama-sama saya lap ya. Jadi yang permanen dia tidak mau hilang. Dan mungkin teman-teman juga sering sekali mengalami hal seperti ini. Mungkin banyak coret-coretan di rumah dengan menggunakan spidol permanen seperti ini, sehingga tidak bisa hilang ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, di sini kita bisa menghilangkannya dengan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu pasta gigi atau odol ya teman-teman. Untuk mereknya bebas, tidak harus menggunakan merek yang seperti ini. Ini saya hapus berkali-kali, dia tidak bisa. Nah, untuk cara menghilangkannya tinggal kita tambahkan pasta gigi seperti ini sedikit. Kita taruh pada bagian tangan, kemudian kita oleskan seperti ini teman-teman, ke bagian yang dicoret ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita usap-usap dengan menggunakan jari tangan saja seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita lap dengan menggunakan kain yang tadi teman-teman. Kita lap perlahan-lahan saja seperti ini. Nah, kita bisa lihat perbedaannya sebelum menggunakan pasta gigi dan sesudah menggunakan pasta gigi teman-teman. Bisa terlihat hasilnya bersih dengan sangat mudah sekali. Jadi ini bisa menjadi alternatif ketika di rumah teman-teman itu misalkan anak kecilnya coret-coret dengan menggunakan spidol permanen seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.